Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Dwi Agustin. Saya dari kelas BK3A dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bertakwa tajdid dan tajrid. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jadada yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jada yaitu yajidu, jidan atau jidatan yang artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Bisa juga berarti membuktikan dan menjadikan. Dapat pula berarti memperbaharui, memperpanjang, dispensasi, dan kontrak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Orang yang melakukan pembaruan disebut mujaddid, sedangkan istilah modernis atau modernisasi atau pembaruan dalam Islam diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk diselesaikan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu pengertian tajrid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita, tajrid hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaruan. Sedangkan dalam muamalah kita tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Nah, dan yang kedua ada model-model tajrid dan tajdid. Yang pertama, model tajrid. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islam kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, hitanan, perkawinan, kematian, pindahan rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun di antara macam-macam selamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kafur. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayat. Bentuk khurafat lain yang biasanya dilakukan oleh Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa restu. Jimat, benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi.
Realitas sosio-agama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazli mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islam lainnya. Dan yang kedua, model-model tajdid Muhammadiyah. Pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan. Hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di dunia. Suburnya amal soleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditunjukkan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari terbuka tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan sekitar kita. Dari sekian amal usahanya, rumah sakitnya misalnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Sekolah sampai kampusnya boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau Muhammadiyah mendirikan lembaga ekonomi dan usaha atau jasa, maka yang menjadi nasabah, partner, dan konsumennya pun bisa siapa saja yang membutuhkan. Ketiga, tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebijakan, yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, masalah sosial, ekonomi. Dengan demikian, model tajdid dibagi dalam 3 bidang, yaitu yang pertama bidang keagamaan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang sosial masyarakat. Yang ketiga ada model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan. Daya juang para kader organisasi dalam mendalami dunia dakwah demi tersebarnya syariat-syariat Islam merupakan sebuah isyarat bahwa gerakan Muhammadiyah telah menembus batas tradisi dan budaya, khususnya di Indonesia, tempat di mana organisasi ini berkembang dan mewujud. Setiap kader dituntut agar bergerak dinamis, dapat menjiwai nilai-nilai organisasi, dan hatam secara ideologi Muhammadiyah. Secara harfiah, terdapat perbedaan antara gerak, gerakan, dan pergerakan. Gerak sendiri merupakan perubahan suatu materi dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sedangkan gerakan berarti perbuatan atau bergerak atau dalam keadaan bergerak. Dan pergerakan adalah usaha kegiatan. Pergerakan identik dengan kegiatan dalam ranah sosial. Dengan demikian, kata gerakan atau pergerakan mengandung arti, unsur, dan esensi yang dinamis dan statis. Perubahan change yakni kehadiran untuk melakukan perubahan tertentu, baik yang evolusioner maupun revolusioner. Gerakan sosial kemasyarakatan adalah suatu bentuk kolektif berkelanjutan yang mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau organisasi yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Yang keempat ada makna gerakan keagamaan Muhammadiyah.
Nah, makna gerakan keagamaan Muhammadiyah itu adalah gerakan kembali lagi ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Ahmad Dahlan berkesimpulan bahwa selama agama Islam masih murni dan masih utuh dilaksanakan, maka umat Islam dapat bangkit kembali. Terdapat 3 hal yang membedakan gerakan sosial dari bentuk perilaku kolektif lainnya, yaitu pertama, organized, yaitu gerakan sosial itu terorganisasi, sedangkan kebanyakan perilaku kolektif tidak terorganisasi, baik pemimpin, pengikut, maupun proses pergerakannya. Yang kedua, deliberate. Gerakan sosial itu direncanakan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan. Ketiga, enduring. Gerakan sosial itu keberadaannya untuk jangka waktu yang panjang hingga beberapa dekade. Artinya, sebuah gerakan sosial terlebih gerakan keagamaan memiliki karakter yang kuat untuk bergerak secara terorganisir, terencana, dan berkelanjutan. Yang terakhir ada gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah pada abad pertama usianya pasti berbeda dari abad kedua usianya, meskipun kontinuitasnya antara keduanya tetap ada. Untuk itu, paradigma, model, dan strategi tajdidnya juga harus disesuaikan dengan perkembangan terbaru diskurs keislaman baik dalam teori maupun praktek. Muhammadiyah harus melakukan pergerakan pembaruan from within yang meliputi strategi pembaruan gerakan pendidikan yang selama ini digelutinya, mengenal dengan baik dan mendalam metode dan pendekatan kontemporer terhadap studi Islam dan keislaman di era klasik dan lebih-lebih era kontemporer, mendekatkan dan mendialogkan Islamic student dan religious student, bersikap inklusif terhadap perkembangan pengalaman dan keilmuan generasi, mudahnya terbuka, mengenal dialog antar budaya dan agama di akar rumput, memahami cross cultural fluencies dan multikulturasi dalam bingkai fikih NKRI dan begitu seterusnya. Tanpa menempuh langkah-langkah tersebut, gerakan pembaruan Islam menuju ke arah tujuannya masyarakat dan peradaban utama di tanah air ini tentu akan mengalami kesulitan bernapas dan kekurangan oksigen untuk menghirup dan merespon isu-isu sosial, keagamaan global dan isu-isu peradaban Islam kontemporer. Untuk konteks keindonesiaan, ikon perjuangan meraih Islam yang berkemajuan seperti tetap menarik untuk diperbincangkan dan didiskusikan sepanjang masa. Dengan begitu, kontinuitas dan kesinambungan perjuangan antara generasi abad pertama dan generasi penerus abad kedua masih terpelihara, sebagaimana dicanangkan dan dipesankan oleh founding fathers Muhammadiyah terdahulu dalam memasuki fase kedua gerakannya, yakni memasuki abad kedua perjalanan sejarah Muhammadiyah. Sudah tinggi waktu dan kesempatan untuk melakukan pembaruan paradigma tajdid di tubuh permasyarakatan ini. Kodifikasi dan konsensus tajdid yang terpadu atau eklektik
antara purifikasi dan dinamis dapat menjadi titik tolak bagi transformasi paradigma tajdid Muhammadiyah. Selain tidak akan terjebak pada ekstremitas yang radikal baik ke arah radikal kiri maupun radikal kanan dalam pemikiran Islam. Transformasi tajdid yang bercorak purifikasi dan dinamis sekaligus memberikan jalan keluar atau solusi untuk melakukan rancang bangun tajdid jilid kedua bagi Muhammadiyah saat ini dan ke depan dalam usianya yang memasuki 1 abad menuju era baru abad berikutnya. Dalam penyusunan rancangan bangunan paradigma tajdid yang integratif atau eklektik antara purifikasi dan dinamisasi Muhammadiyah, diperlukan penyusunan agenda-agenda strategis yang sifatnya menyusun ulang bangunan konseptual yang selama ini telah dimiliki Muhammadiyah dengan keberanian untuk mengambil keputusan tanpa sering terjebak pada sikap mauku. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.